Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita atau PJJ yang sering kita sebut juga dengan belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan topik litosfer. Yang kemarin kita telah belajar tentang lapisan bumi dan batuan. Maka pada hari ini kita lanjut dengan litosfer 2, tektonisme. Wow, baru saja terjadi gempa yang menghebohkan terjadi di Sulawesi Barat. Gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo telah meluluhlantahkan beberapa wilayah di Sulawesi Barat, Mamuju, Majene, terutama di Malunda. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi gempa di tanggal 15 Januari 2021 yang berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Yang terjadi pada sekitar pukul 1:28 dini hari. Dirasakan getarannya 5-7 detik. Epicenter gempanya terletak pada koordinat 2.98 lintang selatan dan seterusnya atau 6 km timur laut Majene. Pusat gempa memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa mengakibatkan korban meninggal. Sekarang ini sudah kurang lebih 100 jiwa. Ratusan luka-luka yang dirawat di rumah sakit, listrik padam, bangunan rusak berat, termasuk kantor gubernur dan hotel termegah, jadi Hotel Maleo. Lebih dari 2.000 pengungsi dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, ini visualisasinya menjadi daerah yang banyak sekali pengungsi. Kemarin kami berada di Kota Mamuju, masih melihat sisa-sisa gempa dan pengungsian. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka hal ini seharusnya kembali mengingatkan kepada kita bahwa ada yang di atas, ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih hebat. Bahwa manusia selalu diingatkan untuk taat kepadanya. Dan ada yang maha kuasa. Nah, setelah itu kita mempelajari kenapa sebab-sebab ilmiahnya. Nah, kita lihat ternyata di peta ini menunjukkan beberapa garis merah yang mengindikasikan bahwa tempat-tempat ini berpotensi terjadinya gempa bumi. Baik di laut yang merah ini merupakan sesar aktif, dan titik inilah kemudian yang terjadi pada tanggal 15 kemarin. Dan beberapa titik juga menandakan bahwa daerah ini daerah rawan gempa. Ini peta yang dirilis oleh BMKG, distribusi gempa di Kabupaten Majene, ya, periode 14 Januari. Nah, dilihat beberapa titik cukup signifikan, cukup banyak ya titik gempa di wilayah ini, menandakan daerah yang sangat rawan gempa. Oke, kompetensi dasar kita masih pada menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, dan menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta. Baik, tujuan kita belajar
pada kesempatan ini mengidentifikasi tenaga pembentuk muka bumi, baik endogen maupun eksogen, menjelaskan bentuk muka bumi akibat tektonisme, deskripsikan sebaran dan proses terjadinya gempa bumi, menganalisis proses terjadinya tsunami, dan pengaruh bentuk muka bumi akibat tektonisme. Baik, kita langsung saja. Tenaga pembentuk muka bumi ini kita sebut juga dengan tenaga geologi. Yang pertama tenaga endogen, yang kedua tenaga eksogen. Namanya saja tenaga endogen berarti berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Seperti apa tenaga endogen itu? Dia bisa berupa tenaga tektonisme, yakni tenaga yang berasal dari gerakan kulit bumi yang telah diterangkan oleh beberapa ahli tentang teori-teori menjelaskan terjadinya gerakan tektonik di muka bumi ini. Kemudian juga vulkanisme, semua yang berkait dengan gunung api dan gempa bumi tentunya, atau seisme. Nah, kita fokus pada tektonisme. Tektonisme ada dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik ini ada dua, yakni epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah, sedangkan orogenesa, ya, juga pembentukan muka bumi, bentuknya menghasilkan ada 3 macam, ada lipatan, ada patahan, dan ada kekar. Sedangkan eksogen ini kita akan bahas lebih jauh nanti pada satu pertemuan berupa erosi pelapukan maupun pengendapan. Oke, kita lanjut. Kita dalami kembali proses epirogenetik yang kita sebut dengan epirogenetik positif. Epirogenetik ini kalau kita jelaskan adalah proses ya pembentukan daratan yang sangat luas dengan waktu yang sangat panjang. Nah, di sini ada dua hasilnya, ada epirogenetik positif dan ada epirogenetik negatif. Nah, kita lihat epirogenetik positif ini darat mengalami penurunan, ya, sehingga kelihatan seolah-olah laut itu naik dan disebut dengan epirogenetik positif. Sedangkan epirogenetik negatif, daratan itu mengalami pengangkatan, ya, sehingga laut seolah-olah turun. Nah, kita lihat beberapa laut di Indonesia menunjukkan seperti ini di genetik positif maupun genetik negatif. Nah, ini pembentukan benua yang terjadi sangat panjang dan wilayahnya yang sangat luas. Sedangkan orogenetik, nah kalau ini lebih cepat pembentukannya dan wilayahnya pun lebih sempit dibanding sebelumnya. Kita lihat ada 3 bentuk muka bumi hasil proses orogenetik ini. Yang pertama lipatan, kemudian patahan, dan kekar. Baik, kita lihat lipatan, ada bermacam-macam lipatan yang kita bisa lihat. Yang pertama lipatan tegak seperti ini, simetris, ya, karena adanya tekanan, ada kompresi, maka kedua
sayap. Nah, ini kita bisa sebut daerahnya antiklinal, ya, puncak dari lipatan itu, kemudian sinklinal dari lembah lipatan itu. Ini sayap lipatan. Ya, kalau kemudian berkumpul banyak antiklinal, maka disebut dengan antiklinorium. Sedangkan kalau lembah-lembahnya itu berkumpul, sinklinalnya itu berkumpul, maka dia disebut dengan sinklinorium. Berikut, ini lipatan miring, kelihatan asimetris, berarti dorongannya ada yang lebih kuat. Kemudian lipatan selanjutnya, ada lipatan overfold. Nah, kita lihat lipatannya rebah. Ada lipatan recumbent fold. Kita lihat sumbu lipatannya miring. Nah, ini macam-macam lipatan yang bisa kita lihat. Selanjutnya, patahan. Ya, berbeda dengan lipatan, kalau patahan seperti ini, ya, ini yang disebut dengan patahan turun, ya, disebut membentuk graben. Ini patahan naik, ya, membentuk horse. Ya, ini graben, biasa kita istilahkan juga dengan slang. Dan ini patahan yang mendatar. Nah, kemudian istilah kekar, ya ini masih jarang kita dengarkan. Ya, merekahnya batu itu bisa karena terjadi gerus, bisa terjadi tarikan, atau bisa terjadi keduanya, antara gerus dan tarikan, ya, secara bersamaan yang membentuk hibrid. Nah, ini kita lihat foto, kalau ada batu mengelas seperti ini, yang ya, strukturnya seperti ini yang disebut dengan kekar. Ini kekar tarik, ya, tarikan, ya, kekar gerus, dan kekar hibrid. Kedua-duanya bekerja. Oke, kita masuk yang berikut, itu tentang gempa bumi. Setelah kita belajar tektonisme, kita kembali nanti akan mempelajari secara khusus vulkanisme. Apa gempa bumi itu? Gempa bumi adalah gejala alam berupa, ya, sentakan alamiah yang terjadi di bumi yang bersumber dari dalam bumi dan merambat ke permukaan. Nah, hasilnya ini kita lihat. Ini peristiwa kemarin yang terjadi di Mamuju, meluluhlantakkan kantor gubernur dan gedung-gedung serta pemukiman. Pertanyaannya, mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Nah, kalau kita lihat gambar ini, ternyata Indonesia ini berada di 3 pertemuan lempeng bumi besar, yakni lempeng Eurasia sendiri, kemudian dari utara ditumbuk oleh lempeng Indo-Australia, ya, yang berada di selatan didorong, kemudian dari timur oleh lempeng Pasifik. Belum lagi lempeng yang ada di atasnya, ya, lempeng Laut Filipina berada di atas. Ini lempeng Australia dari selatan, India Australia itu mendorong semua gempa. Nah, apa yang terjadi? Maka di Indonesia seperti ini gambarannya. Ya, penyebaran titik gempanya cukup banyak. Ya, baik berdasarkan kedalamannya, ada yang gempa dangkal, gempa dalam, dan gempa amat dalam. Skala magnitudonya seperti ini potensi dan peluang terjadi gempa bumi memang sangat banyak. Nah, bila diklasifikasikan gempa bumi itu,
Bisa pertama berdasarkan penyebabnya, yang kedua berdasarkan bentuk episentrumnya, berdasarkan jarak episentrumnya dan kedalaman hiposentrum serta letak pusat gempanya. Berdasarkan penyebabnya bisa terjadi kemungkinan karena proses tektonisme, vulkanisme, vulkanik, dan gempa runtuhan. Sering juga satu gempa, ini gempa meteor, meskipun ini jarang terjadi. Sedangkan dari segi bentuk episentrumnya, gempa bumi bisa saja berbentuk sentral, gitu, berupa titik, dan kemungkinan juga terjadi bersifat linier atau berbentuk garis. Dari segi jarak ada yang disebut dengan gempa setempat, gempa jauh, dan gempa jauh sekali. Kemudian dari segi kedalaman hiposentrumnya, ada yang gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Kalau kita lihat kemarin yang terjadi di Mamuju, itu gempa dangkal. Ini hanya sekitar 10 km. Kemudian letak pusat gempanya dapat terjadi di darat ataupun di laut. Dan nanti kita akan dalami semua ini, kita akan menganalisisnya melalui lembar kegiatan peserta didik. Sebagai tambahan, hukum Laska dipakai untuk menghitung jarak epicentrum, di mana kita lihat persamaannya, ya, jarak epicentrum sama dengan S dikurang P. S dikurang P itu selisih waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer. Nah, ketika terjadi gempa, ada gempa primernya yang paling besar, kemudian gempa susulan. Saat dikurangi 1 menit dikali 1 megameter. 1 megameter itu sama dengan 1000 kilometer. Contoh, ini ada contohnya, tercatat seismogram kejadian gempa di kota X, gelombang P-nya datang pada pukul 16.30 dan gelombang sekundernya tercatat 16.33. Pertanyaannya, berapa jarak episentrumnya? Gempa di kota X itu, maka dimasukkanlah rumus seperti ini, 3 dikurang 1 dikali 1000 km, maka jaraknya dari pencatat gempa, ya, episentrumnya 2000 km. Oke. Ini skala Richter yang biasa dipakai. Kemarin yang terjadi di Mamuju ini 6,2, ya, yang cukup merusak bangunan. Baik. Berikut tsunami. Tsunami sendiri adalah dari kata su dan nami. Ombak dan pelabuhan atau ombak yang mencapai pelabuhan. Terjadinya tsunami dapat disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung api, longsor dasar laut, dan juga meteor. Oke, gempa dengan karakteristik tertentu akan menghasilkan tsunami yang sangat berbahaya dan mematikan. Yang pertama, tipe sesar naik. Ya. Tipe ini sangat efektif untuk memindahkan volume air yang berada di atas lempeng untuk bergerak sebagai awal tsunami. Begitu juga kemiringan sudut tegak antara lempeng yang bertemu kedalaman pusat gempa, itu gempa dangkal. Ya, tapi kalau tipe sesarnya bukan naik, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua gempa bumi itu akan menghasilkan tsunami. Nah, ada 2 peristiwa tsunami yang cukup membingungkan para ahli di dunia. Yang pertama, tsunami di Palu kemarin. Gempanya di darat, tapi kenapa menimbulkan tsunami? Setelah dianalisis, ternyata
gempa di darat ini menghasilkan runtuhan di dasar laut. Runtuhan dasar laut inilah yang kemudian menyebabkan tsunami, gelombang tsunami. Berikut di mana kemarin di Banten, ya, di Selat Sunda, beberapa tahun yang lalu juga tidak disertai gempa bumi, tapi tiba-tiba datang gelombang tsunami yang memakan juga cukup banyak korban. Ya, antara lain disebabkan ternyata setelah dianalisis, runtuhan, ya, longsoran dari anak Krakatau menjadi pemicu ya terjadinya gelombang tsunami. Ini perkembangan dari analisis ilmu pengetahuan. Baik di Indonesia ternyata cukup rawan tsunami. Kita lihat garis-garis merah ini adalah wilayah-wilayah yang rentan terhadap tsunami. Lihat di bagian timur Indonesia, ya, ini di pantai barat, Sulawesi Utara, kemudian juga di Kalimantan Selatan. Ini disusun berdasarkan peta tektonik Indonesia di mana zona subduksi dan zona busur dalam yang merupakan sumber gempa bumi dangkal laut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memahami risiko kita hidup di daerah rawan bencana geologi, apakah itu gempa bumi, tsunami, gunung api, dan gerakan tanah. Baru-baru ini mengalaminya, baik tanah longsor, kemudian juga tsunami. Apa yang kita harus lakukan lagi? Giat memberikan perangan, memberikan edukasi kepada masyarakat, anggota keluarga, murid, dan tetangga kita. Ya, dengan melalui pendidikan, melalui kearifan lokal, dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian mempersiapkan semua aspek kehidupan untuk menghadapi baik konstruksi, sarana prasarana, ruang perlindungan, dan sebagainya. Daerah-daerah yang rawan terjadinya gempa mestinya dipersiapkan dengan baik. Membangun misalnya bangunan yang dapat mengantisipasi gempa bumi dengan bahan-bahan yang kurang, dengan struktur yang lebih kuat. Dan tentu saja melakukan persiapan diri bila terjadi bencana. Perlu ada latihan, ada simulasi. Sebagaimana orang Jepang secara berkala melakukan simulasi ya penanggulangan mitigasi bencana sehingga mereka ketika terjadi mereka tidak shock, tidak kaget. Nah, demikian apa yang saya dapat sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di Classroom dan Zoom meeting kita sebentar. Ingat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.